Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Kita ada di bagian akhir diskusi saat ini. Saya masih bersama dengan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Yuda Agung. Pak Yuda, Indonesia punya Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Dan di situ ada Menteri Keuangan, ada Gubernur BI, Ketua DK OJK, dan Ketua DK LPS. Beberapa kali juga ada pihak lain yang bisa diundang ikut hadir. Pertanyaannya Pak, sekarang itu seberapa baik koordinasi dan kerjasama antar anggota KSSK ini Pak? Iya, kalau kita lihat, saya kebetulan juga selalu hadir ya di KSSK. Saya kira semakin baik ya. Dan yang terakhir kemarin diskusi baik di level deputi, ada tuh deputi sebelum prinsipal tuh deputi ada juga. Sebelumnya ya? Ya sebelumnya. Semacam Sherpa meeting mungkin ya, kalau di konteks internasional begitu deputi meeting ya pokoknya. Wakil Menteri, deputi Gubernur gitu ya, deputi OJK dan sebagainya. Kita sangat apa istilahnya, sangat buka-bukaan lah gitu, sangat terus terang apa yang masalah kita hadapi. Siapa melakukan apa itu sudah jelas. Termasuk juga misalnya mengenai likuiditas, kondisi likuiditas. Nah itu ada asesmen bersama tentang kondisi likuiditas seperti apa. Ini kan kemudian pada kesimpulan bahwa dana pemerintah yang ditempatkan di perbankan itu akan tetap sampai dengan akhir tahun. Dan kalaupun ditarik, itu harus dikasih tahu jauh-jauh hari. Itu sudah sebuah kesempatan. Saya kira itu karena kemarin sempat jadi pertanyaan juga kan. Dan ini kan sudah semua punya pandangan yang sama lah. Baik OJK, LPS, BI, dan kesepakatan dari Kementerian Keuangan bahwa itu akan dilakukan secara bertahap. Ya. Kemudian beberapa isu yang lain termasuk di sektor real, di masalah eksternal itu juga sangat frank, diskusinya sangat frank. Di beberapa ini seperti rapat Dewan Gubernur kan juga sekarang sudah hampir mungkin 8 bulan secara rutin dihadiri oleh Menteri Keuangan yang diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan. Kebetulan saya selalu hadir di 8 rapat Dewan Gubernur. Sehingga kita tahu nuansa dari apa sih yang menjadi concern dari moneter. Dan saya bisa menyampaikan juga concern dari fiskal. Soal pertumbuhan, soal stabilitas dan sebagainya kita bisa saling bersinergi. Masuk juga di OJK, saya juga anggota OJK. Jadi saya juga melihat semakin lama kita semakin terbuka lah gitu ya. Semakin terbuka di dalam melakukan assessment, satu sama lain tahu concern masing-masing. Terbuka, saling tahu, saling cerita ini Pak Yuda, tetap dengan menghormati otoritas masing-masing regulator ini kan Pak. Maksudnya begini, karena banyak orang yang khawatir ini saling mengintervensi nih, misalnya kantor Bapak mengintervensi Tamrin, atau sebaliknya Tamrin ini mengarahkan misalnya kantor Bapak di lapangan Banteng. Itu tidak terjadi ya Pak ya? Enggak, karena kalau di Undang-Undang BI jelas itu bahwa kehadiran Menteri Keuangan yang bisa diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan di sana punya hak bicara, tetapi tidak punya hak suara. Jadi itu jelas. Jadi saya ikut dalam diskusi, tapi ketika ngambil keputusan saya keluar dari keuangan. Jadi itu tegas ya garisnya ya. Tegas. Itu jelas. Kalaupun misalnya katakanlah Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan kami di Kementerian Keuangan, soal misalnya ini nih soal SAL ataupun soal pembiayaan bond falas gitu ya. Kita perlu bond falas untuk nambah cadangan divisa. Saya kira itu adalah biasa. Suatu yang bagus, ya kan.
Iya. Kita saling mendukung lah gitu. Supaya tidak saling meniadakan begitu ya Iya, langkah kebijakan iya. masing-masing. Pak, kembali ingin menegaskan Pak, untuk tahun depan 2027, Ya. pertumbuhan ditargetkan untuk tetap positif, tapi bagaimana tadi Pak dengan belanja dan kemudian pendapatannya, keseimbangannya seperti apa Ya. yang akan dikejar oleh pemerintah Pak? Menegaskan lagi Pak. Yang jelas sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, target pertumbuhan 5,8 sampai 6,5 Untuk 2027? 2027 ya. Oke. Kemudian pertumbuhan pendapatan juga akan sekitar 14%, belanjanya 12%, kemudian ini ada range sih memang, Iya, ya iya. ada range. Pak Presiden akan sampaikan juga nanti secara detail di tanggal 14. Tapi intinya untuk defisit kita akan tetap prudent, ya. Kalau tahun ini tahun 2026 di APBN 2,68, di 2027 itu range-nya 1,8 sampai 2,4. Nanti tentu saja di tanggal 14 juga akan ada satu titik itu berapa defisit yang ditargetkan, gitu ya. Itu barangkali. Jadi intinya 2027 kita tetap ekspansi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan terukur, gitulah. Itu dengan mempertimbangkan external condition ya Pak. Karena kan tadinya kan kita berpikir bahwa misalnya ketegangan di Selat Hormuz sudah akan selesai, harga minyak mentah tidak akan naik lagi. Tapi kan belakangan ini kita jadi tidak terlalu jelas lagi melihatnya. Ini penyusunan asumsi-asumsinya itu nanti akan sangat mendekati kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atau seperti apa Pak? Ya kondisi yang terjadi sekarang kan on and off, tetapi tidak terjadi deeskalasinya terjadi. Ya, deeskalasi terjadi. Meskipun kadang-kadang ada lonjakan. Relatif kalau yang jelas kalau indikator harga minyak misalnya gitu. Itu kan sekarang di sekitar 83, 85 gitu kan. Tapi tidak lebih rendah dibanding sebelum perang kan gitu. Tapi juga tidak lebih tinggi ketika puncak-puncaknya di 100-an kan gitu. Jadi kita more or less di range semacam itu. Jadi secara mungkin satu kalimat Pak, untuk era APBN 2027 itu sifatnya nanti akan seperti apa Pak Wamen? Kita tumbuh tinggi dan sejahtera lebih cepat. Tumbuh tinggi dan sejahtera lebih cepat. Itu kita aminkan. Terima kasih Pak Yuda Agung, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Pak. Terima kasih Pak Leo. Baik, dan pemirsa demikianlah perbincangan saya bersama dengan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Yuda Agung. Saya Leonard Samosi, terima kasih. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.